kemudian coba di record dari anggota kelompoknya untuk bisa mendokumentasikan presentasi dari tugas kelompoknya. Recordnya diklik di sininya, Pak. Iya, klik di situ kan sudah record ya dari Oh iya. bisa direkam tadi saya sudah di allowable. Lalu Baik, Pak. ditampilkan slideshow untuk presentasinya supaya lebih besar tampilan di layarnya. Oke, dimulai. Bisa dimulai. Sebelumnya izin Pak, anggota kelompok saya Jonathan belum bisa hadir Pak. Jadi kami berdua. Baik, saya mulai Pak. Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. dari kelompok uh, dari kelompok kami akan mempresentasikan mengenai jurnal Flow and Heat Transfer in a Rotating Heat Pipe with a Conical Condenser. Untuk tampilannya slideshow aja supaya lebih besar layarnya. Ini sudah slideshow Pak? Apa? Ya, sudah. Tadi masih Oh sudah. belum di slideshow tadi. Oh iya baik Pak. Seperti yang dilihat ya, kelompoknya ada saya sendiri, Ariel Isran, kemudian ada Atalah Nabil, dan juga Jonathan. Kemudian kita masuk abstrak, penerapan dan perpindahan panas dalam pipa panas berputar, heating heat pipe, disingkat RHP, dengan kondenser berbentaran numerik dipelajari dengan menggunakan model numerik komprehensif berdasarkan persamaan Navier-Stokes yang terdiskritisasi penuh. Pengaruh parameter seperti laju perpindahan panas, kecepatan rotasi, rasio pengisian cairan, dan sifat fluida kerja pada kinerja RHP dapat diketahui. Karakteristik operasi RHP secara rinci dapat dilakukan dengan menggunakan model ini. Hal ini menunjukkan bahwa ketika laju perpindahan panas meningkat, gradien suhu sepanjang RHP mengalami peningkatan. Resistensi termal keseluruhan RHP berkurang karena peningkatan konveksi alami dalam cairan di bagian evaporator dengan laju perpindahan panas yang lebih besar. RHP membentuk yang lebih baik pada kecepatan putar yang lebih tinggi karena peningkatan konveksi alami diinduksi oleh percepatan sentrifugal yang lebih besar. Muatan cairan berdampak pada kinerja RHP karena thermal evaporator mengalami peningkatan dengan meningkatnya rasio pengisian fluida. Sebagai fluida kerja, air memiliki kinerja yang lebih baik daripada etanol karena konduktivitas termal yang lebih besar dengan panas laten yang juga lebih besar dan koefisien termal ekspansi termal yang lebih besar. Masuk ke slide selanjutnya, kita masuk ke bagian pendahuluan. Pipa panas dikenal sebagai perangkat perpindahan panas yang sangat efektif yang telah banyak digunakan untuk aplikasi pengelolaan termal. Rotating heat pipe atau RHP adalah pipa tempat kondensat digerakkan oleh gaya sentrifugal yang bekerja pada fluida yang dapat digunakan untuk mengolah termal dalam berbagai sistem atau mesin berputar. Sejak penemuan RHP, ada minat yang cukup besar dalam mengembangkan model teoretis untuk memprediksi kinerja memutar pipa panas untuk mengoptimalkan desainnya. Dalam investigasi, model type nozzle diadopsi untuk mensimulasikan aliran dan perpindahan panas di lapisan cair, dan aliran uap di bagian yang berputar pipa panas diasumsikan baik diabaikan atau aliran pipa sederhana. Simulasi dua dimensi aliran uap dan model dua dimensi aliran cairan
menunjukkan bahwa baik aliran uap dan cairan kompleks secara signifikan dipengaruhi oleh rotasi pipa panas. Lanjutannya, menurut Makado dan kawan-kawannya, mereka menggunakan model yang beda hingga 2 dimensi untuk menganalisis aliran uap dan aliran cairan dalam pipa panas yang berputar dengan sumbu homogen, di mana transformasi fase terjadi pada antarmuka antara uap dan wilayah sumbu daripada suatu permukaan bebas variabel. Berkenaan dengan model numerik dan perpindahan panas dalam RHP tanpa sumbu, sejauh ini bentuk yang disederhanakan dari persamaan mengatur dikombinasikan dengan beberapa hubungan empiris yang telah diterapkan pada cairan atau ke daerah aliran uap. Namun sulit untuk memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme perpindahan panas dan massa di RHP dan melakukan prediksi yang baik. Kemudian model numerik komprehensif berdasarkan persamaan Navier-Stokes. Model numerik komprehensif yang berdasarkan Navier-Stokes ini yang terdiskritisasi telah dikembangkan untuk mendapatkan wawasan tentang sirkulasi dua fase dan fenomena perpindahan panas selama pengoperasian pipa panas yang berputar secara aksial, yang terlihat seperti pipa panas biasa kecuali lancip bagian dalam 2 derajat di bagian kondensor untuk menghasilkan komponen gaya sentrifugal untuk mengarahkan kondensat kembali ke evaporator. Kelayakan model ini telah divalidasi oleh kesepakatan yang baik antara numerik dan hasil eksperimen. Kemudian tujuan dari pekerjaan ini atau penelitian ini atau jurnal ini adalah untuk mempelajari aliran dan panas fenomena transfer dalam RHP dengan struktur khusus dengan menggunakan model yang disebutkan di atas. RHP memiliki kondensor berbentuk kerucut seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Mungkin nanti bisa ditampilkan. Pada gambar 1 yang menghasilkan tenaga penggerak yang lebih besar dari RHP tradisional. RHP digunakan untuk anti-icing. Simulasi numerik dilakukan dengan menggunakan model sumbu simetris 2 dimensi dari RHP dengan kondensor berbentuk kerucut untuk mengetahui pengaruh parameter seperti laju perpindahan panas, kecepatan rotasi, dan sifat fluida kerja pada kinerja RHP. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang mekanisme perpindahan panas dan massa pada RHP tersebut. Pada gambar ini diberikan nomenklatur yang digunakan pada jurnal yang kami presentasikan. Model matematis. Dengan mengadopsi model numerik yang dikembangkan pada penelitian sebelumnya untuk menggambarkan sirkulasi dua fase di RHP dengan kondensator, dalam model ini untuk mensimulasikan aliran dua fase dari fluida kerja di RHP, model aktual setiap sel dalam domain fluida ditempati oleh satu fase atau suatu kombinasi dari dua fase. Seperti pada rumus, alpha 1 plus alpha V sama dengan 1. Atau alpha 1 adalah fraksi volume dari cair, dan alpha V adalah fraksi volume uap, dan jumlah dari fraksi volume dari dua fase harus sama dengan 1 pada setiap kisi-kisi sel. Kemudian persamaan yang mengatur fraksi volume
seperti yang ada pada slide. Kemudian juga di situ ada persamaan kontinuitas yang ditulis sebagai persamaan yang ada pada slide, di mana Rho sama dengan densitas cairan, Rho V sama dengan densitas uap, V sama dengan kecepatan fluida, dan MIV dan MVL, MVL sama dengan laju perpindahan masing-masing, massa penguapan dan kondensasi. Berikut ini adalah gambar skema pipa panas dengan kondensor berbentuk kerucut. Kemudian ditampilkan juga persamaan momentum yang pada gambar. Pada gambar ini juga diberikan persamaan energi yang juga dibagi di antara fase-fase. Densitas yang bergantung pada suhu dalam gaya sentrifugal P atau Rho dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Fstx dan Fsty dalam persamaan 3 dan persamaan 4 mewakili komponen dari gaya tegangan permukaan sepanjang antarmuka antara cairan dan uap. Omega adalah kecepatan sudut rotasi pipa panas, sifat fisik densitas Rho, viskositas mu, dan konduktivitas termal lambda bergantung fraksi volume semua fase. Seperti yang ditunjukkan pada persamaan 5 dan persamaan 6. Selagi N0E diperlakukan sebagai variabel rata-rata massa, seperti dalam persamaan 8, SE mewakili istilah sumber energi yang digunakan untuk menghitung perpindahan panas selama evaporasi dan kondensasi. Efek angkat, masih di slide ini. Efek angkat daya apung dimodalkan dengan pendekatan persamaan Bosin di mana densitas fluida tidak berubah dengan suhu untuk semua suku dalam persamaan yang mengatur selain suku terkait daya apung. Artinya variasi densitas berpengaruh dengan suhu hanya dipertimbangkan dalam istilah terkait dengan daya apung. Dalam hal ini gravitasi diabaikan yang jauh lebih kecil dari gaya sentrifugal dalam persamaan 5. Dan yang terkait daya apung adalah gaya sentrifugal. Densitas yang bergantung pada suhu dalam gaya sentrifugal dihitung dengan menggunakan persamaan Rho sama dengan Rho sama dengan Rho dikali 1 min beta dikali T ref. Di sini beta menunjukkan koefisien ekspansi termal fluida dan Tref adalah suhu referensi. Rho adalah densitas pada suhu referensi yang juga digunakan dalam istilah lain dari persamaan yang mengatur. Massa dan sumber energi ditentukan dengan menggunakan model perubahan fasa yang dikembangkan oleh Sun dan kawan-kawan yang memiliki bentuk sebagai berikut.
Persamaan 9 dan persamaan 10 memberikan laju perpindahan massa antara cairan fase dan fase uap selama proses penguapan dan kondensasi masing-masing. Sementara persamaan 11 dan persamaan 12 memberikan panas yang ditransfer selama proses penguapan dan kondensasi masing-masing. Dalam mode perubahan fase ini, dua jenis sel grid diberi label. Pertama, jenis sel di mana antar muka berada diberi label sebagai CL. Kedua, jenis sel yang ditempati oleh fase jenuh di sebelah L diberi label sebagai CIS. Masa penguapan atau kondensasi dan perpindahan panas dibatasi pada antarmuka fase. Fluks perpindahan massa antarmuka di CI dihitung dengan Q CI di dalamnya yaitu kalori yang ditransfer ke CI dan Q CIS di mana kalori ditransfer ke CI untuk proses penguapan. Di sini VCI dan VCI mewakili volume sel CI dan sel CI masing-masing. Sedangkan HFG menunjukkan panas laten penguapan. Fase uap diasumsikan jenuh dan metode koefisien besar diadopsi untuk mengatur suhu pada CI sebagai suhu jenuh. Koefisien yang besar adalah metode numerik yang telah diusulkan untuk mengatur suhu fluida di suatu daerah ke nilai tertentu. Telah membuktikan bahwa metode ini lebih efisien daripada langsung menulis T sama dengan T-sat. Jika suhu diatur langsung ke T-sat, suhu dapat dipertahankan sebagai T-sat pada setiap langkah iterasi, tetapi berubah selama iterasi yang mempengaruhi hitungan proses perpindahan panas dan hasil akhir. Di sisi lain, metode koefisien besar memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu sebagai T-sat pada setiap langkah iterasi pemecahan suhu secara global. Dalam karya ini, metode ini adalah diadopsi melalui linearisasi istilah sumber energi seperti yang ditunjukkan pada persamaan 11 dan 12. Adaptasi telah dilakukan untuk perubahan fase model untuk memastikan keseimbangan antara penguapan dan kondensasi massa, yang merupakan fitur dari pipa panas yang dioperasikan selama tahap stabil. Model simulasi. Simulasi numerik telah dilakukan pada dua dimensi model aksi simetrik dari RHP, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang kedua yang tadi. Perangkat lunak Fluent telah digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang mengatur dan ditentukan pengguna kode fungsi dikembangkan untuk mempertimbangkan proses perubahan fase. RHP memiliki kondensor berbentuk kerucut 40 derajat dan lancip 1 derajat di bagian adiabatik dan evaporator, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang sebelumnya. Dinding tabung adalah terbuat dari tembaga dengan ketebalan 3-11 mm. Air digunakan sebagai fluida kerja. RHP dibagi menjadi 3 bagian, termasuk bagian kondensor berbentuk kerucut, bagian evaporator, dan adiabatik. Di antara mereka, dimensi RHP serta kondisi operasi tercantum pada tabel 1 secara rinci. Berikut ini tabel satunya, di mana overall length-nya 550 mm, kemudian panjang evaporatornya adalah 100 mm, panjang kondensornya 50 mm, kemudian sudut kondensornya, kemudian ada sudut evaporator 1 derajat, kemudian diameter luarnya 100 mm, dan sebagainya. Bisa dilihat pada itu. Domain komputasi dibagi menjadi grid segi 4. A. Diuji independensi mesh telah dilakukan dan jumlah elemen yang digunakan untuk simulasi adalah 39,552. Kondisi batas non-slip diberlakukan pada dinding bagian dalam RHP.
flux panas konstan, kondisi didefinisikan di dinding evaporator dan kondensor bagian. Sementara kondisi flux panas 0 dikenakan pada dinding bagian adik, dengan asumsi bahwa bagian ini terisolasi. Tekanan kopling kecepatan dicapai melalui algoritma sederhana fase digabungkan. Diskretisasi dilakukan dengan menggunakan urutan keduanya melawan arah angin skema untuk persamaan momentum dan energi, dan menggunakan skema georeconstruct untuk persamaan fase volume. Langkah waktu dari 0,00005 second digunakan untuk pemecah iteratif implisit yang tidak stabil. Residu dipantau untuk massa, kecepatan dan energi, dan lain-lain untuk memeriksa konvergensi solusi. Untuk slide bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya Atalah Nabil. Ya, terima kasih. Untuk bab 4, hasil dan diskusi. Bisa dilihat di gambar 3. Merupakan untuk presentasinya bisa ini on cam, menampilkan kameranya karena di record. Ya, bisa dilihat di gambar 3 menunjukkan gambar kontur fraksi volume keadaan tunak dari cairan fase dalam RHP dengan kecepatan putaran 2000 rpm, di mana fokus dibuat pada fluida di dekat dinding pipa panas. Itu bisa dilihat bahwa cairan membentuk kolam di bagian evaporator karena gaya sentrifugal yang bekerja pada fluida, sedangkan uap menempati bagian tengah pipa. Rasio pengisian cairan dengan volume bagian evaporator disimpan pada 6%. Dalam hal ini yang menyebabkan cairan anular hanya menutupi bagian evaporator. Uap menggembun pada dinding dingin, membentuk film cair tipis di sepanjang kondensor dan bagian adiabatik. Next. Ya. Untuk gambar 4, menunjukkan bahwa cairan menguap menjadi fase uap di bagian evaporator yang diangkut ke kerucut kondensor dan dikondensasi menjadi film cair. Dorong kembali ke bagian evaporator karena gaya sentrifugal yang bekerja. Lalu di atas siklus menggambarkan sirkulasi fluida kerja selama operasi dari RHP dengan kondensor berbentuk kerucut. Meskipun hanya bagian kerucut yang dirancang sebagai kondensor, beberapa uap menggembun di bagian kiri bagian adiabatik karena suhu yang lebih rendah dari dinding bagian dalam daripada titik jenuh. Ini dapat menambah panjang bagian di mana uap benar-benar menggembun dan menyebabkan kecepatan rata-rata berkurang sebelum mencapai kondensor berbentuk kerucut. Dapat dilihat di gambar setelahnya, gambar 5. Next. Nah, bisa dilihat di gambar 5 bahwa kondensor berbentuk kerucut menghasilkan film cair yang lebih tipis di kondensor, atau singkatan dari film cair ketebalan, dibandingkan dengan RHP silinder tradisional yang dipelajari dalam pekerjaan kami sebelumnya pada pekerjaan sebelumnya, yang mengarah ke resistansi termal yang lebih kecil melintasi film cair untuk meningkatkan kinerja RHP. Sebagai sirkulasi kontinu fase cair dan uap yang berbentuk di pipa panas dipindahkan secara efisien dari evaporator bagian ke bagian kondensor. Kontur suhu RHP ditunjukkan pada gambar 6. Next, di gambar setelahnya. Nah, ditunjukkan pada gambar 6. Jelaslah bahwa hambatan termal cairan lapisan
di bagian kondensor memainkan peran penting dalam keseluruhan ketahanan thermal RHP karena area kondensasi yang kecil. Pada sisi lain, ketahanan thermal relatif kecil untuk film cair di evaporator. Berdasarkan area perpindahan panas yang lebih besar dan peningkatan konveksi alami yang disebabkan oleh gaya sentrifugal yang bekerja pada cairan. Perbedaan suhu rata-rata antara evaporator dan kondensor ditemukan meningkat dengan laju perpindahan panas dan menurun dengan kecepatan rotasi seperti yang diharapkan. Thermal keseluruhan resistansi RHP dihitung dengan menggunakan perbedaan suhu dan laju perpindahan panas yang sesuai, dan hasilnya adalah ditunjukkan pada gambar 7. Di gambar setelahnya. Next. Nah ya, di gambar 7. Diamati bahwa resistansi thermal keseluruhan dari RHP berkurang karena laju perpindahan panas mengalami peningkatan, yang mungkin karena peningkatan konveksi alami di bawah yang lebih tinggi derajat superheat dari dinding evaporator. Dapat juga dilihat bahwa kecepatan rotasi secara signifikan mempengaruhi kinerja perpindahan panas dari RHP. Saat kecepatan rotasi meningkat, resistansi thermal mengalami penurunan yang jelas karena peningkatan alami konveksi di bawah percepatan yang lebih besar. Karakteristik operasi ini juga telah diamati dalam RHP tradisional. Next. Pada gambar 8 menunjukkan kontribusi evaporator dan kondensor terhadap resistansi thermal keseluruhan di RHP, di mana resistansi thermal evaporator didefinisikan sebagai TE minus T1 per Q, di mana TE-nya menunjukkan suhu dinding rata-rata evaporator, dan Q-nya adalah perpindahan panas laju. Dan kondensor didefinisikan sebagai TC dikurang T1 per Q. Resistansi thermal kondensor dominan untuk keseluruhan kondensor dalam. Lalu dapat dilihat bahwa tahanan thermal dari kondensor menunjukkan sedikit perubahan karena film cair sangat tipis pada kondensor berbentuk kerucut selama operasi dan sedikit bervariasi dalam ketebalan dengan perubahan laju perpindahan panas. Resistansi thermal relatif kecil untuk film cair di evaporator berdasarkan area perpindahan panas yang lebih besar dan perpindahan panas konveksi alami yang ditingkatkan dengan peningkatan laju perpindahan panas yang menyebabkan penurunan resistansi thermal. Pengaruh sifat fluida kerja terhadap kinerja RHP juga telah dipelajari dengan menggunakan etanol sebagai fluida kerjanya, sebagai pembanding juga. Perbedaan suhu rata-rata antara evaporator dan kondensor di bawah laju perpindahan panas yang berbeda ditunjukkan pada gambar 9. Gambar setelahnya. Ya. Ditunjukkan pada gambar 9, dalam hal ini kecepatan rotasi dipertahankan sebesar 2000 rpm, kecuali konduktivitas thermal dan panas laten yang lebih besar dari air yang memiliki koefisien ekspansi thermal yang lebih besar daripada etanol, yang membantu meningkatkan konveksi alami cairan di bagian evaporator. Hal ini dapat dilihat pula di gambar sebelumnya di gambar 8 bahwa adopsi air sebagai fluida kerja menyebabkan gradien suhu yang lebih kecil dan resistansi thermal keseluruhan yang lebih kecil, yang dalam hal ini merupakan pilihan yang lebih baik untuk pengoperasian RHP. Next. Kesimpulan. Karakteristik aliran dan perpindahan panas dari RHP dengan kondensor berbentuk kerucut telah ditangkap secara rinci dengan menggunakan model numerik berdasarkan persamaan Navier-Stokes yang didiskretasi. Dampak parameter seperti laju perpindahan panas, kecepatan rotasi, kerja properti fluida pada kerja RHP telah diperiksa, dan didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa resistansi thermal keseluruhan RHP berkurang dengan meningkatnya laju perpindahan panas dan kecepatan rotasi, karena peningkatan perpindahan panas konveksi alami dalam cairan di bagian evaporator. Dan juga resistansi thermal kondensor dominan untuk resistansi thermal keseluruhan RHP, karena area kondensor berbentuk kerucut yang relatif kecil. Juga ditemukan bahwa sifat fluida kerja termasuk densitas, viskositas, konduktivitas thermal, dan panas spesifik, serta koefisiensi ekspansi thermal dan panas laten perubahan fasa memainkan peran penting dalam kinerja RHP. Next. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, bisa langsung dimulai untuk sesi pertanyaan dari kelompok yang sudah mempresentasikan.
kondensor yang lain, apakah efeknya sama atau beda? Terima kasih. Bisa diulang, Tok, pertanyaannya, Tok? Ini kan di materi ini eh, kondensornya berbentuk bucut. Kalau kondensornya bentuk yang lain, itu apakah memiliki efek yang sama? Apa langsung jawab aja ya? Iya, Tak. Silakan, Tak. Oke, oke. Kalau misalkan kondensornya berbentuk kerucut, apakah akan sama dengan kondensor bentuk lain gitu ya? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau kita lihat tahanan termal yang dibentuk oleh si kondensor berbentuk kerucut itu sudah pasti berbeda dengan kondensor yang berbentuk lain. Misalkan kita ambil contoh berbentuknya silinder deh gitu, atau berbentuknya kayak bulat gitu, kayak tengahnya itu kayak ada lengkungannya gitu. Tentu nanti beda tahanan termalnya. Kenapa? Karena berbentuknya kerucut itu kan luasnya kan beda ya. Luas penampangnya kan kalau misalkan misalkan alirannya itu kan dari fluida ke bidang datarnya kan berarti kan nanti jadi konveksi ya. Nah, konveksinya itu luasnya berbeda. Kerucut kan luas, kalau misalkan luas alasnya itu kan berarti yang tegak lurus dengan luas penampangnya. Tentunya berbeda dengan luas dari penampangnya dari yang berbentuk kerucut. Walaupun berbeda tahanan termalnya, pasti nanti hasil kecepatannya juga berbeda. Ini kan yang dihasilkan dari kerucut itu kecepatan RPM-nya tadi kan 2000 RPM ya. Nah itu nanti kalau misalkan kayak berbentuk, kita ambil contoh kayak berbentuk lingkaran gitu, kayak tengahnya kayak berbentuk silinder gitu, sampingnya kayak silinder kayak uh, ya kayak ada bulatan gitulah. Nah itu nanti tahanan termalnya bakaran beda karena efek dari timbulkan dari apa namanya gesekan antara fluida dengan bidang datarnya itu juga berbeda nanti. Nanti ada yang ke arah atas, ada yang ke bawah. Sedangkan kalau yang kerucut itu kan langsung gitu ya. Dan juga sudutnya berbeda. Jadi kalau tekanan termalnya berbeda, otomatis nanti perhitungan selanjutnya itu juga akan berbeda gitu. Gimana? Oke, terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan lainnya?
Ya, sudah berapa pertanyaan tadi yang terkumpul? Baru satu, Pak. Ya, dua pertanyaan lagi. Jadi 3 atau sampai 5 pertanyaan. Sehingga faktor-faktor yang ada di sini yaitu alfa liquid dan alfa volume itu harus diperhitungkan, di mana alfa L itu adalah fraksi volume cair dan alfa V itu adalah fraksi volume uap. Gitu. Please. Udah menjawab, please. Baik, cukup menjawab ya Rio. Makasih Rio. Oke. Sama-sama. Izin Pak Damora, apakah masih harus dilanjutkan, Pak? Ya, udah berapa? 3 pertanyaan ya? Sudah 3, Pak. Ya, oke. Karena waktunya sudah cukup mau habis juga, kita sampai jam berapa? Jam 6.50 ya. Nanti untuk presentasinya diketik di PowerPoint yang tadi, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ditanyakan, namanya, kemudian dalam kurung NIM, nomor induk mahasiswa, kemudian di bagian bawahnya itu jawaban apa yang diberikan oleh kelompok yang melakukan presentasi. Lalu untuk rekaman video video presentasi recordnya itu di-upload di Edmodo dengan menuliskan keterangan nama anggota kelompoknya siapa saja, dituliskan di bagian uploadnya. Jadi pada saat melakukan upload nanti di-upload ada video rekaman dan slide PowerPoint yang dipresentasikan beserta pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh kelompok yang mempresentasikan. Oke, saya rasa cukup untuk materi kuliah perpindahan kalor dan massa. Ya, materinya memang tidak terlalu banyak ya kalau misalnya saya menyampaikan presentasi di slide atau PowerPoint. Materi itu ya secara garis besar ya ada semuanya di buku yang pernah saya kirimkan atau saya bagikan di Edmodo. Nanti untuk materinya supaya lebih banyak dibaca bukunya, jadi Anda bisa lebih banyak mengeksplor dari teori-teori, kemudian dari soal-soal yang ada di buku-buku e-book tersebut, bisa dibaca atau dipelajari untuk menambah ilmu atau menambah pengetahuan yang berhubungan dengan perpindahan kalor dan massa. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.